Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarjana Makam Channel yang budiman. Di video ini saya akan cerita tentang sosok suami yang tengah berjuang mati-matian di tengah laut sebagai nelayan cumi demi memperbaiki ekonominya. Namun sayang sekali usahanya sia-sia. Ternyata apa yang diharapkan dari menjadi nelayan cumi tidaklah sesuai yang diharapkan. Bahkan penghasilannya jauh yang dibayangkan. Namun ada yang lebih membuatnya sangat kecewa karena kepulangannya dari melaut ternyata istrinya sudah menikah lagi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap stay, jangan skip videonya. Sebut saja namanya Tony. Tony memiliki seorang istri yang sangat cantik. Sebut saja namanya Yanti. Keseharian Tony adalah kuli bangunan dan Yanti hanyalah ibu rumah tangga. Keluarganya cukup harmonis dan memiliki seorang anak. Sebelum nikah dengan Tony, Yanti adalah anak dari keluarga yang cukup mampu. Ayahnya pedagang daging sapi dan ibunya hanyalah ibu rumah tangga. Namun sawahnya lumayan luas yang dikelola oleh tetangganya. Kehidupan Yanti berubah setelah punya suami. Kebutuhan bulanannya satu persatu sudah tidak bisa dibeli lagi. Yanti begitu setia pada suaminya. Dia tak pernah berkeluh kesah pada orang tuanya meskipun kondisinya sangat sulit. Berbeda dengan kehidupan Tony yang sejak kecil sudah susah. Hanya anak petani. Ayah dan ibunya tidak memiliki sawah, hanya menggarap sawah tetangganya. Tony memang dari kecil sudah bisa cari uang, mulai dari jualan es keliling hingga bantuin pamannya sebagai kuli bangunan. Dari pamannya lah ilmu bangunan didapatkan Tony, tapi sayang keahlian Tony cuma jadi kenek, nggak bisa jadi tukang. Yang gajinya tentu tidak cukup. Singkat cerita, anak sematawayangnya sakit panas tinggi hingga kejang-kejang yang membuat Tony dan Yanti panik. Tanpa pikir panjang, mereka membawa anaknya ke rumah sakit. 1 minggu lamanya anaknya dirawat. Membuat Tony dan Yanti bingung setelahnya. Ya, semua biaya rumah sakit didapatkannya dari minjem sana sini yang berjumlah 5 juta. Waktu itu Yanti hanya memiliki tabungan 1 juta, sisanya ya begitulah, minjem sana sini. Singkat cerita sudah 3 bulan Yanti belum juga mengembalikan pinjamannya ke teman-teman. Teman-temannya pun mulai mendesak, menanyakan kapan mengembalikan uang yang dia pinjam 4 juta 3 bulan yang lalu. Yanti jelas bingung dari mana uang 4 juta itu. Apalagi pendapatan suaminya cukup buat makan. Ya, kadang-kadang ada lebihnya pun tidak seberapa. Malam itu sepulang Tony dari undangan tahlil, Tony melihat Yanti sedang melamun. Tony pun menanyakan, "Belakangan ini mama seringkali ayah lihat melamun. Kenapa?" tanya Tony ke Yanti. Dan Yanti menjawab, "Gimana ya, si Yuli tiap minggu nanya kapan uangnya dibalikan. Ya udah, nanti ayah coba cari kerjaan yang gajinya gede." Besoknya Tony mulai tanya ke teman-temannya masalah lowongan. Gak lama Asep temennya ngajak Tony jadi nelayan cumi. Ya katanya langsung dikasih pinjaman walaupun gede, ya 5 juta gitu. Itu bisa dipinjemin atau dapat bond dari perusahaannya itu.
Waktu itu Tony nggak banyak tanya masalah kerjanya gimana, masalah gajinya berapa. Yuk, ayo siap, oke berangkat, kata Tony. Tony langsung pulang memberitahu Yanti kalau dia dapat kerjaan dan akan mendapatkan pinjaman 5 juta dari perusahaan kapal penangkapan cumi atau kapal cumi lah gitu ya. Awalnya Yanti tidak setuju karena Tony tidak mempunyai pengalaman di laut. Namun karena hutang, Yanti pun tidak ada pilihan selain mengizinkan suaminya melaut. Malam pun tiba. Yanti yang sudah siap dengan pakaian khususnya menyambut suaminya pulang dari rumah Asep. Malam itu dia ya begitulah sampai pagi, karena besok lusanya kan udah nggak akan itu lagi, puasa panjang gitu ya. Tepat jam 8 pagi Tony pun pamit. Yanti sedih melepas suaminya dan anaknya terus menangis. Tony berangkat dengan 2 temennya, Asep dan Yanto. Tapi si Yanto sesampainya di tempat tujuan mendadak pulang, nggak jadi ikut. Tinggallah Tony dan Asep yang siap melaut. Setelah melalui proses panjang, Tony dan Asep menerima masing-masing 5 juta dari perusahaan kapal cumi. Tony pun langsung telepon Yanti menanyakan apakah uangnya sudah masuk yang dia transfer. Yang dari perusahaannya langsung ditransfer gitu, bukan uang cash ya. Yanti menjawab sudah dan berpesan hati-hati, jaga kesehatan dan keselamatan. Itulah pesan Yanti ke Tony. Tony dan Asep mulai memasuki ruang pelatihan. Di sana Tony dan Asep melakukan pelatihan selama 1 minggu bersama puluhan teman barunya dari berbagai pelosok kota. Setelah selesai pelatihan, kapal pun siap menuju spot yang ada di tengah lautan sana. Butuh waktu kurang lebih 2 minggu untuk mencapai tujuan. Selama di perjalanan, Tony mulai merasakan kejanggalan, mulai dari jatah makan, kebutuhan lainnya yang kiranya kurang layak. Sesampainya di tujuan, aktivitas pun dimulai. Tony yang masih belum pengalaman, seharian cuma dapat setengah kilo saja cuminya. Tony dimarahin dengan kata yang tak pantas oleh pengawas atau keamanan. Tony cuma diam, bahkan sampai 1 bulan Tony yang belum juga maksimal untuk mendapatkan cumi. Tony yang baru menyadari bahwa ternyata tidak ada gaji kecuali dihitung dari pendapatan cumi yang didapat. Artinya di sini kerja borongan gitu. Jadi si Tony itu mancing atau ngambil cumi, hasilnya itu ditimbang, nah dikumpulin selama 1 bulan hasilnya berapa kan gitu, dengan perjanjian harga per kilo kan gitu, berapa nanti masuk ke data nah gitu. Tony pun berusaha semakin maksimal untuk mendapatkan cumi sebanyak mungkin. Tidak ada badai, tidak ada hujan, tidak ada panas yang dapat menghentikan semangat Tony. Setelah 2 bulan mulailah merasakan kelelahan dan teman-temannya pun mulai pada sakit dikarenakan cuaca yang tak menentu dan stok logistik pun mulai menipis. Cuma ada sisa beras, nggak ada lauknya. Jadi setelah 2 bulan itu makannya cuma ya apa adanya aja di situ. Adanya ikan ya makan ikan, garam, karena
stok makanannya itu ternyata datangnya 3 bulan sekali gitu. Jadi 2 bulan dia makan lumayan cukup, 1 bulannya ya udah kelaparan kan gitu, makan seadanya begitu. Bahkan dalam keadaan sakit pun semuanya masih diwajibkan untuk tetap bekerja menangkap cumi, kecuali sakitnya itu udah parah, udah nggak bisa jalan. Luar biasa kerjaan Tony ini ya. Tidak terasa 4 bulan pun berlalu. Tony yang nggak punya keahlian sama sekali atau belum ada pengalaman mancing, belum pernah ke laut, jadi 4 bulan pun masih belum bisa maksimal pendapatannya itu. Setelah dihitung-hitung, bukannya Tony itu mendapatkan hasil, ternyata bonnya makin gede. Dari awal dia itu cuma ngebon 5 juta buat keluarganya di rumah. Setelah dia masuk memulai aktivitas, dia pun mulai ngebon lagi, ya ngebon kebutuhan, seperti dia kan doyan rokok, dan rokok itu nggak ada jatahnya di situ. Dia ngebon rokok, ngebon kalaupun dia pengen makan enak, dia ngebon juga. Jadi si kaptennya itu buka kantin yang menyediakan rokok, makanan, dan mirisnya itu harganya tuh mahal gitu, jauh dari harga di darat. Padahal dia jual cuminya murah, nggak sebanding gitu. Nah, bulan kelima datanglah badai cumi. Si Tony seneng, bahkan dia itu dengan mudahnya nangkep cumi karena saking banyaknya cumi itu. Dia siang malam gitu nangkep cumi sampai lupa istirahat paling 2 jam. Besoknya kerja lagi, sampai dia itu nggak sempet mandi, cuma cuci tangan lah gitu. 1 bulan full dia sama temen-temennya. Nah, nggak terasa ternyata satu persatu pada jatuh sakit, termasuk Tony juga. Sakitnya pun nggak jauh beda, sama semua, kayak pada bengkak-bengkak kakinya, terus ngerasa panas dingin. Kondisi demikian pun tetap harus kerja. Tony ya memang Tony basicnya fisiknya kuat, ya namanya kuli bangunan dari kecil, udah aktivitas keras kehidupannya. Nah, dalam kondisi yang begitu ada temennya yang udah nggak sanggup, kakinya itu bengkak sampai ke paha, dia nggak bisa jalan, sampai ke tangannya, terus ke mukanya udah kayak nggak bentuk manusia lagi. Udah gitu, dan pada akhirnya temannya pun meninggal. Tony yang nggak tahu budaya atau tradisi atau apa ya, melakukan penanganan ketika ada manusia meninggal gitu. Bagaimana, kan jauh, sedangkan kalaupun dia pulang ke sana nunggu 3 bulan. Dalam pikiran Tony yang menduga-duga atau dalam kebingungan gitu, ternyata dia melihat temennya itu diperlakukan ya kayak ikan atau kayak cumi tangkapannya, dimandikan, setelah itu dimasukin kantong, memang udah disiapin ternyata itu kantong jenazah kan. Setelah itu disatukan dengan hasil tangkapan. Tony kaget waktu itu. Kaget Tony, kok bisa mayat disatukan dengan cumi gitu. Emang si mayat itu dibungkus
plastik berapa lapis, dilakban segala macam. Habis itu ya dibungkus kantong mayat juga. Jadi memang nggak ada masalah dengan cuminya gitu. Yang kebetulan tempat penampungan atau kastor ikan itu, cumi, nggak jauh dari tempat istirahat para nelayan itu. Waktu pun terus berlalu. Belum juga sempat si jenazah itu dibawa pulang, atau ini kan ada penjemputan ikan, penjemputan hasil tangkapan dengan pengisian BBM plus supply logistik. Nah, di situ ya hasil tangkapannya dibawa, termasuk jenazah itu. Terus logistik masuk kan. Nah, itu belum juga nyampe, ada lagi yang meninggal temennya. Ada lagi yang meninggal, sama begitu dikemas. Tony pun sangat bingung, sangat panik. Ini takut dia juga sama nasibnya kayak mereka. Singkat cerita, semuanya udah ke bawah tuh temen-temennya. Yang meninggal itu udah dibawa pulang temennya. Logistik pun masuk dan lain sebagainya. Bulan ke-7 setelah dihitung hasilnya, Tony pun masih belum dapat hasil. Cuma bisa nutup bon, belum ada hasil. Jadi ya hasilnya udah kemakan gitu. Bukannya nggak ada hasil, memang hasilnya udah kemakan. Tony sangat panik. Ini mau sampai kapan kayak gini terus kan gitu. Sangat panik dia, bingung, dia dalam kebingungan kan gitu. Dia padahal ya hujannya dia mancing, panas dia pun tetap melakukan aktivitas, tapi belum saja mencukupi. Dia sempat pikiran pengen loncat ke laut, tapi dia bingung juga. Istilahnya bunuh diri tapi takut mati nih si Tony ini. Jadi mau nggak mau dia tetap terus berjuang kan, tetap berjuang si Tony ini. Gimana caranya biar dia itu pulang bawa uang, pulang bisa bawa hasil gitu untuk istrinya. Di bulan ke-8 si Tony udah mulai lemah. Dia udah mulai panas tinggi, BAB aja dia udah mulai nggak bisa jalan, udah nggak sanggup. Tapi kebetulannya itu saat itu lagi ada badai, sehingga kalau badai biasanya kan si kapal itu mendarat gitu, bukan mendarat, jadi agak dekat ke pulau. Kebetulannya begitu ada badai, dari tempat spot ke pulau itu, pulau yang ada penghuninya itu kurang lebih 1 minggu itu perjalanan itu. Nah, dari pulau dari tempat sandaran kapal ke pulau yang ada penduduknya itu makan waktu 3 harian dengan menggunakan kayak kapal sampan, kapal kecil, perahu kecil itu. Nah, biasanya di situ ada warga lokal yang suka jual beli transaksi antara, misalkan di sana kan nggak punya beras gitu, jadi ya ditukar antara beras sama kebutuhan yang lainnya, barter. Nah, di situ si Tony pun dibawa ke puskesmas, di sana. Tony dapat pelayanan yang baik katanya di sana, dirawat hingga mulai membaik. Nah, Tony pun ada kepikiran nggak mau balik lagi ke kapal karena dia takut di kapal itu udah nggak ada harapan gitu, nggak akan dapat duit. Di pulau itu ya memang udah ada kerjasama sama perusahaan kan, masalah biaya segala macam ditanggung, dan setelah sakit itu wajib dibawa ke sana lagi. Jadi emang gak mau, Tony pun naik lagi, datang lagi ke kapal.
itu udah 8 hampir 9 bulan lamanya itu. Tony yang baru saja sehat naik kapal lagi dan aktivitas lagi dalam keadaan yang udah nggak ada semangat sama sekali. Bayangin aja, dari bulan 1 sampai bulan 8 baru bisa nyicil utang, itu. Dia mana mungkin gitu tiga bulan ke depan dapat hasil yang maksimal. Udah pokoknya kalut si Tony. Dia bingung gitu. Dia itu sebenarnya udah niatnya itu niat jahat, pengen melarikan diri lah, pengen gimana caranya biar lepas dari belenggu yang nggak pasti lah gitu. Dia di situ kayak kerja cuma dapat makan aja gitu. Oke, sebelum lanjut cerita Tony, saya akan cerita bagaimana Yanti yang ditinggalkan, keseharian Yanti. Langsung ke segmen Yanti aja dulu ya, nanti kita lanjut ke Tony. Yanti mulai gelisah. Sudah 7 bulan Tony melaut, tidak ada kabar beritanya. Jangankan kirim uang, nelpon pun tidak. Dalam kegelisahannya, si Yanti datang ke rumah Asep untuk menanyakan ke ibunya Asep. Ternyata Asep pun tidak ada kabar beritanya. Yanti pun mulai kesepian dengan keadaan. Yanti sering pulang ke rumah orang tuanya. Dengan terpaksa Yanti meminta untuk kebutuhan sehari-harinya. Ibunya pun sering nanyain, gimana kabar suami kamu? Apa jangan-jangan dia udah punya istri lagi di sana? Apa jangan-jangan dia bagaimana? Yanti kalau pulang ke orang tuanya selalu dipanas-panasin. Nggak pulang dia nggak bisa makan. Jadi serba salah si Yanti itu. Nah, hingga pada suatu malam selepas Isya, Yanti tanpa sengaja ketemu dengan mantannya sewaktu sekolah dulu yang bernama Sandi. Sandi adalah cinta pertama Yanti saat masa SMP dulu. Ya, mereka saling sapa dan Sandi ngajak makan bakso di langganan mereka dulu. Yanti pun tak bisa menolak. Semenjak pertemuan itu, seolah lupa dengan Tony. Bahkan makin lama Yanti makin dekat dengan Sandi. Suatu saat Sandi mengajak main ke rumahnya. Sandi ya pastinya mau karena udah sering dikasih jajan ya. Udah namanya Sandi juga suka. Sandi tinggal seorang diri di rumahnya setelah istrinya 1 tahun yang lalu meninggal. Jadi duda si Sandi ini. Sandi mulai digoda sama Sandi, mulai ada bahasa-bahasa yang mancing-mancing lah begitu. Sandi yang memang udah lama nggak ketemu suaminya dan Sandi juga udah lama hidup sendiri yang gitu ya. Lama-lama mereka pun dalam suasana yang tidak semestinya. Sampai-sampai terjadilah begitu. Mulai saat itu semua kebutuhan Sandi itu dijamin. Sandi layaknya Sandi itu adalah istrinya Sandi. Sandi pun mulai lupa dengan Tony, mulai kepikiran tuh nasihat ibunya, nasihat orang tuanya kalau memang si Tony itu udah nggak peduli lagi dengan Yanti, udah nggak inget lagi dengan anaknya. Jadi ya udah kan gitu, tinggalin aja, mending
cari yang lain aja gitu, karena udah berbulan-bulan nggak ada telepon, nggak ada kiriman uang. Itu udah kata, bukan dari ibunya aja, memang dari teman-temannya, tetangganya juga begitu. Nah, 2 bulan sudah itu si Santi sama si Sandi itu berhubungan. Ya hubungannya juga bukan hubungan biasa, udah kayak hubungan suami istri. Udah ya namanya udah nafkah lahirnya dipenuhi, begitupun nafkah batinnya dipenuhi sama Sandi. Lama-lama Santi pun menuntut kan ke Sandi, kalau seumpama jadi kan gitu atau membuahkan, bagaimana ini. Nah Sandi ya udah, nunggu apa lagi, kita nikah aja. Santi pun shock, masih tetap sebetulnya keinget si Tony, kalau Tony datang bagaimana kan gitu. Tapi di sisi lain memang sudah nyaman dengan Sandi. Akhirnya ya singkat cerita mereka pun nikah dengan nggak ada resepsi gitu, cuma nikah sah agama gitu ya, nggak pakai surat nikah, nggak melakukan pernikahan secara resmi gitu, atau nikah sirih yang gitu dengan si Sandi. Di bulan ke-9 si Santi itu ikut diajak ke rumahnya si Sandi dengan anaknya. Jadi kalau kita lihat dari ceritanya ke belakang itu, di saat si Tony lagi berjuang dengan sakitnya, nah di sini si Santi lagi asik dengan si Sandi begitu. Oke, lanjut ke ceritanya Tony yang di laut. Dalam keadaan yang nggak stabil, pikirannya nggak tentu, tetap mau nggak mau dijalani sama Tony. Nah, nggak terasa 10 bulan pun berlalu, dan ternyata kontraknya itu 10 bulan. Ya Tony memang anak kampung, agak-agak gimana ya, baca aja dia kurang bisa gitu, dibantu sama si Asep waktu itu. Jadi dia nggak tahu kalau kontraknya itu cuma 10 bulan. Nah, habislah masa kontrak si Tony. Setelah dihitung-hitung, ternyata Tony cuma dapat uang 300.000 sisanya dari melaut selama 10 bulan, yang sampai sakit, bahkan ada yang meninggal waktu itu. Itu gimana coba? Dia niatnya pengen melunasi hutang dan memperbaiki ekonomi, tapi ternyata dia nggak nafkahin uang yang 5 juta itu, nafkah buat selama 10 bulan. Ternyata mau nggak mau Yanto pun menerima dan pulang, tapi dia bingung pulang juga. Uangnya cukup buat ongkos aja, bahkan kalau dihitung-hitung mah cuma buat ongkos, nggak ada buat makan. Bahkan jauh itu perjalanan dari tempat pelabuhan gitu ke rumahnya itu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam. Si Tony itu nggak ada pilihan, Tony pun berangkat pulang. Tony yang dengan keadaan lelah, mikirin di rumah gimana ini ngomong ke si Yanti, 10 bulan nggak dikasih uang, nggak ada telepon. Dia malu itu sebetulnya, dia malu, dia bingung. Sepanjang perjalanan si Tony. Nah, sampailah Tony itu di kampungnya. Sampai di kampungnya, pas dia mau pulang ya ke rumah kontrakannya, dia ngontrak itu si Tony itu nggak sanggup. Dari awal rumah tangga itu nggak ikut orang tuanya, nggak ikut orang tuanya Tony, juga nggak ikut orang tuanya Yanti. Dia emang mandiri gitu, ngontrak gitu. Ternyata pas diketok-ketok pintunya,
nggak ada jawaban dari yang punya kontrakan itu. Si Yanti sekarang udah pindah katanya. Si ibunya ibu kontrakan itu nggak tega kalau bahwa si Yanti itu udah nikah lagi, apalagi itu jam malam gitu, jam 8 lah. Tony nanya ke ibu kontrakan itu, sekarang pindahnya di mana kan gitu. Pindahnya di kampung ini, alamatnya ini, dijelasin semua. Tony yang dalam keadaan lelah, dia kelaparan di jalan, bawa tas juga isinya ya apa itu baju-baju yang sobek udah nggak layak, cuma dia untuk dibuang itu masih sayang, jadi masih memilih untuk dibawa pulang gitu. Dia jalan sempoyongan kayak nggak ada tenaga. Si Tony nggak ada tenaga. Tepat di depan rumahnya yang diceritakan sama ibu kontrakan, dengan ciri-cirinya, warna catnya begini, rumahnya begini, di depannya ada ini. Tony yakin bahwa ini adalah rumah istrinya, ya rumah si Yanti atau rumah yang ditinggalin Yanti. Waktu itu mungkin jam 10:30 malam. Perlahan dia deketin pintu itu, mau ketok pintu, masih ada keraguan, takut salah alamat, namanya udah malam. Nah, sayu-sayu dia mendengar ada aktivitas malam. Lagi ya begitulah aktivitas malam seorang suami istri yang gitu. Tony pun bingung, ini sebelumnya rumah siapa kok ada suara beginian. Nah, karena saking lelahnya itu, udah dia kekurangan makan, kelaparan, kehausan juga. Dia entah pingsan tak apa, Tony itu jatuh di situ, tidur di situ maksudnya. Tidur di depan rumah itu. Paginya kira-kira jam 5:30, betapa terkejutnya si Yanti melihat si Tony sedang tidur di teras rumahnya. Pas dilihat, memang betul itu si Tony yang masih tidur. Si Yanti bingung sebingung-bingungnya. Dalam kegelisahannya, si Tony bangun. Begitu Tony itu membuka matanya, si Yanti sudah bersampingan. Kebetulan si Sandi itu udah ada di depannya gitu. Begitu si Tony matanya terbuka ngelihat pemandangan kayak gitu, apa yang dirasakan Tony? Sudah 10 bulan dia berjuang di laut, tidak mendapatkan hasil, sakit. Sesampainya di rumah melihat istrinya sudah punya suami, bahkan dia juga mendengarkan aktivitas malamnya. Tony yang udah membuka matanya dan dia memejamkan matanya lagi. Sekian kisah Tony yang naas. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, tetap suka dan duka kumpul bersama keluarga tercinta.